Di soal dijelaskan kalau tempat Anda bekerja kedatangan karyawan baru, karyawan tersebut suka bercanda dengan menyentuh atau menepuk pundak orang lain. Kadang juga menggoda dengan kata-kata yang lucu. Beberapa rekan kerja menganggap karyawan baru tersebut orangnya kurang sopan. Namun menurut Anda, karyawan baru tersebut bukannya kurang sopan. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Rudy memiliki seorang teman yang suka menulis cerita fiksi. Selain itu, ia juga suka membaca karya-karya sastra dari berbagai genre, gaya, dan tema. Setiap bertemu temannya selalu membicarakan tentang tulisan cerita fiksinya. Sedangkan Rudy tidak begitu suka menulis fiksi. Tindakan Rudy: A. Menghargai dan mendukung kesukaan temannya. B. Dengan teguh mengatakan bahwa Rudy tidak menyukai menulis. C. Mulai mengambil jarak karena Rudy sudah tidak sepaham. D. Meminta ia untuk mencoba hal lain selain menulis. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rudy punya teman yang suka menulis ya. Nah, selain itu temannya juga suka baca karya-karya sastra. Setiap bertemu temannya itu selalu membicarakan tentang tulisan cerita fiksinya. Rudy tidak begitu suka tindakan Rudy. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Ya. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa teman-teman itu sangat menghargai hubungan sosial. Coba kita lihat jawaban yang A. Menghargai dan mendukung kesukaan temannya. Bagus ya, teman-teman ya. Yang B. Dengan teguh mengatakan bahwa Rudy tidak menyukai menulis. Ngasih lebih baik yang A ya teman ya. Yang B kita eliminasi. Yang C, mulai mengambil jarak karena Rudy sudah tidak sepaham. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi C ini menggambarkan kalau teman-teman tidak suka berhubungan sosial. Kalau tidak sejalur atau tidak sehobi dengan teman-teman. Sedangkan kita tidak boleh memilih-milih teman. Nah, yang C ini kurang tepat ya.
Coba kita lihat jawaban yang D. Meminta ia untuk mencoba hal lain selain menulis. Masih lebih tepat jawaban yang A ya teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah opsi jawaban A. Menghargai dan mendukung kesukaan temannya. Jadi opsi A ini punya poin 4 ya teman-teman. B punya poin 3, D punya poin 2, dan C poinnya 1. Soal nomor 2. Anton adalah siswa kelas 11 di salah satu SMA. Suatu hari Anton diminta gurunya untuk membawakan pidato di depan kelas. Sebelum itu, Anton harus memilih tema pidato yang sudah ditentukan oleh gurunya. Anton tidak tertarik dengan tema-tema tersebut karena Anton merasa tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Sikap Anton sebaiknya A. Memutuskan untuk tidak ikut daripada malu. B. Berusaha mencari sumber pembelajaran terkait tema tersebut. C. Membawakan tema yang Anton kuasai. D. Meminta kepada gurunya agar temanya diganti. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anton diminta gurunya untuk berpidato ya di depan kelas. Nah, tapi sebelum dia berpidato, Anton harus memilih tema pidato yang sudah ditentukan oleh gurunya. Anton tidak tertarik dengan tema tersebut karena Anton merasa tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Sikap Anton. Kita coba lihat jawaban yang A ya teman-teman ya. Memutuskan untuk tidak ikut daripada malu. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kita lihat jawaban yang B. Berusaha mencari sumber pembelajaran terkait tema tersebut. Bagus teman-teman. Berarti dia mau ya, dia berusaha. Coba kita bandingkan dengan jawaban yang C. Membawakan tema yang Anton kuasai. Nah, di soal dijelaskan kalau tema-tema yang diberikan oleh gurunya itu tidak Anton sukai, tidak Anton kuasai. Jadi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Meminta kepada gurunya agar temanya diganti. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berusaha mencari sumber pembelajaran terkait tema tersebut. Yang B poinnya 4, C poinnya 3, D 2, dan A 1. Soal nomor 3. Perusahaan tempat Rini bekerja akan mengadakan pesta Halloween. Setiap karyawan wajib mengenakan kostum yang bertemakan Halloween. Rini tidak suka menggunakan kostum tersebut. Tindakan Rini sebaiknya A. Memilih untuk tidak datang. B. Tetap datang dan mencoba menggunakan kostum sesuai ketentuan. C. Meminta temannya untuk mengganti tema. D. Datang menggunakan kostum yang lain. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau perusahaan Rini mengadakan pesta Halloween. Setiap karyawan wajib mengenakan kostum yang bertemakan Halloween. Rini tidak suka menggunakan kostum tersebut. Tindakan Rini sebaiknya. Nah teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Jadi pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan tentang hubungan sosial yang baik. Coba kita lihat jawaban yang A. Memilih untuk tidak datang. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Langsung kita eliminasi. Tetap datang dan mencoba menggunakan kostum sesuai ketentuan. Bagus teman-teman ya yang B ini ya. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dengan opsi jawaban C. Meminta temannya untuk mengganti tema. Kurang tepat ya teman-teman ya. Masih lebih tepat opsi B. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Datang menggunakan kostum yang lain. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tetap datang dan mencoba menggunakan kostum sesuai ketentuan. Jadi B ini poinnya 4 ya teman-teman ya. D ini poinnya 3. Nah, A ini poinnya 2 dan C poinnya 1 teman-teman. Soal nomor 4. Suatu hari perusahaan tempat Anda bekerja kedatangan karyawan baru.
Karyawan baru tersebut suka bercanda dengan menyentuh atau menepuk pundak orang lain. Kadang juga menggoda dengan kata-kata yang lucu. Beberapa rekan kerja Anda menganggap bahwa karyawan baru tersebut orangnya kurang sopan. Namun menurut Anda, karyawan baru tersebut bukannya kurang sopan, hanya saja cara bermain orang dari daerah asal berbeda-beda. Maaf, hanya saja cara bermain orang dari daerah asal karyawan baru tersebut memang seperti itu. A. Melihat bahwa setiap orang punya pola bercandanya masing-masing. B. Sebaiknya karyawan baru tersebut mampu menyesuaikan pola bercandanya dengan tempatnya berada. C. Seharusnya rekan kerja Anda yang lain mampu memaklumi perilakunya. D. Sebaiknya rekan kerja Anda menghindari karyawan baru tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau tempat Anda bekerja kedatangan karyawan baru, karyawan tersebut suka bercanda dengan menyentuh atau menepuk pundak orang lain. Kadang juga menggoda dengan kata-kata yang lucu. Beberapa rekan kerja menganggap karyawan baru tersebut orangnya kurang sopan. Namun menurut Anda, karyawan baru tersebut bukannya kurang sopan, hanya saja cara bermain orang dari daerah asal karyawan tersebut memang seperti itu. Tindakan Anda ini ingin melihat bagaimana cara berhubungan sosial ya teman-teman ya. Cara berhubungan sosial. Nah, sekarang kita lihat ya. Lihat jawabannya. Yang A. Melihat bahwa setiap orang punya pola bercandanya masing-masing. Oke. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B. Sebaiknya karyawan baru tersebut mampu menyesuaikan pola bercandanya dengan tempatnya berada. Ini bagus teman-teman ya. Dibanding yang A lebih bagus yang B. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Seharusnya rekan kerja Anda yang lain mampu memaklumi perilakunya. Masih lebih baik yang B ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang D. Sebaiknya rekan kerja Anda menghindari karyawan baru tersebut. Ini kurang baik ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sebaiknya karyawan baru tersebut mampu menyesuaikan pola bercandanya dengan tempatnya berada. Poin B, poin 4 ada di B, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 5. Rino dan Dani terpilih mewakili kampusnya untuk mengikuti lomba debat. Pada perlombaan tersebut, mereka ditugaskan untuk menjadi pihak afirmasi dalam topik yang diberikan. Namun, Rino merasa tidak setuju dengan topik tersebut dan ingin mengganti posisi dengan pihak oposisi. Tindakan Rino sebaiknya A. Menawarkan kepada lawannya untuk bertukar posisi. B. Berusaha mencari argumen-argumen pendukung afirmasi. C. Mengundurkan diri karena tidak nyaman. D. Meminta kepada panitia untuk menukar posisi Rino. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Di sini Rino dan Dani ikut lomba debat. Nah, terus mereka ditugaskan menjadi pihak afirmasi. Nah, namun Rino merasa tidak setuju dengan topik yang diberikan dan ingin mengganti posisi dengan pihak oposisi. Tindakan Rino, coba kita lihat jawaban yang A. Menawarkan kepada lawannya untuk bertukar posisi. Kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B. Berusaha mencari argumen pendukung afirmasi. Bagus teman-teman yang B ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengundurkan diri. Nah, ini tidak bagus ya. Karena tidak nyaman. Kita tidak boleh mengundurkan diri ya teman-teman ya. Yang D. Meminta kepada panitia untuk menukar posisi Rino. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berusaha mencari argumen-argumen pendukung afirmasi. Yang B poinnya 4, yang A poinnya 3, D2, dan C1. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan TikTok Pak Reza ya. Cukup sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya.
Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh asa.